Acara selanjutnya tausiah disambung dengan doa yang disampaikan Al-Mukarram Al-Ustaz Mulki Ulumuddin SH. Pada yang kami persilakan. Nah, didengerin ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala Sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usri yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, kita doakan pula semoga beliau dalam keadaan sehat afiat. Al-Ustaz Kamil selaku daripada pimpinan Pondok Pajajaran, Masya Allah, mudah-mudahan sebagaimana Nabi Muhammad Insanul Kamil, Nabi Muhammad insan yang sempurna, dan mudah-mudahan pondok beliau, majelis beliau diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah hadir pula ketua RW kita, Masya Allah. Alhamdulillah, yang disebut dengan Haji yang Masya Allah, ahlan. Semoga beliau dalam keadaan sehat afiat, panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Bapak ST kita dan serta aparat serta sepuh semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan ganjaran kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kita, mengingatkan kita kepada manusia yang sangat agung, kepada manusia yang paling sempurna, yang beliau terlahir dalam keadaan yatim, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah kita berhadapan dengan yang dicintai oleh Nabi Muhammad, yang beliau mempunyai posisi seperti yang sebagaimana anak-anakku semuanya lakukan. Itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita hadir di sini mengingatkan akan sosoknya Nabi Muhammad, sosok Rasulullah, panutan kita, suri tauladan kita, kecil, dewasa, ataupun orang tua. Nabi Muhammad sebagai panutan, Masya Allah. Dan dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Pondok Pajajaran ini, alhamdulillah, dijalankan apa analah kafil yatim kalhatin fil jannah. Ketika itu Nabi Muhammad ketika dalam sabdanya beliau mengatakan dalam dua jari jemari, mengatakan aku bersama orang yang menghidupkan, orang yang menggembirakan anak yatim akan berada di surga sedekat ini. Sedekat sebagaimana jari jemari antara jari tengah dan jari telunjuk. Masya Allah, mau nggak masuk surga? Mau nggak masuk surga? Masya Allah, alhamdulillah mau. Dan para ulama-ulama kita semuanya mengejar target. Targetnya apa? Target masuk surga. Masuk surga saja. Nah, kalau ulama-ulama kita mengejar target masuk surga bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang agung setelah Nabi Muhammad adalah sahabat. Ketika itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkumpulannya dengan Rasulullah, ketika itu Rasulullah mengatakan kepada sahabat, ya wahai sahabatku, saya ada doa yang instan. Saya ada doa yang langsung dikontan, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada saat itu permintaan sahabat langsung dikabulkan. Apa wahai sahabatku? Apa sahabat mengatakan? Murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Aku ingin bersama engkau di dalam surga ya Rasulullah. Masya Allah, sahabat ingin bersama Rasulullah di surga. Kita mau nggak bersama Rasulullah di surga? Itu ibaratnya kalau misalkan surga kita nggak melihat Nabi Muhammad hambar. Di surga kita nggak bertemu dengan sama Nabi Muhammad hampa. Kita targetkan kita masuk surga ingin bersama Nabi Muhammad SAW. Kuncinya apa? Cinta sama Nabi Muhammad. Nih, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Rindu nggak sama Nabi Muhammad? Sayang nggak sama Nabi Muhammad? Ikuti Nabi Muhammad. Kita kira-kira kita lebih banyak yang dijalankan sunnah Nabi Muhammad apa ML-nya? Kita lebih banyak kira-kira kita lebih banyak sholat sunnahnya apa free fire-nya? Tuhan, free fire-nya. Kita ya, apa? Sholat, insya Allah, alhamdulillah lebih banyak sholat kencang banget ini. Ini membuat hati baginda Rasulullah senang. Rasulullah senang, masya Allah. Dan ketika ada seseorang anak yatim, ketika dihujat, dicaci, dimaki, itu langsung arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bergoyang. Ya Allah, arasnya Allah goyang. Gimana jadinya? Yang tempo waktu bumi goyang banyak menghancurkan Turki. Bumi goyang banyak menghancurkan kemarin tempo waktu itu Suriah. Ini bagaimana kalau arasnya Allah goyang? Siapa orang yang menghardik anak yatim? Na'udzubillah min dzalik. Orang yang membenci anak yatim? Na'udzubillah min dzalik. Dan alhamdulillah ini dalam wasilah yang dijalankan oleh Ustaz Kamil, kita menyempurnakan, kita menggapai yang disampaikan oleh hadisnya Nabi Muhammad SAW. Maka fidal yatim, ya Allah, berkah. Dan Nabi Muhammad adalah anak yatim. Dan anak-anakku semuanya jangan merasa bagaimana. Nabi Muhammad anak yatim. Dan Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim. Rasulullah SAW Nabi kita lahir dalam keadaan yatim. Beliau hanya mempunyai ibu. Lalu ketika usia 5 tahun ditinggal ibunya. 5 tahun dalam keadaan yatim jatuh. Itu siapa? Nabi Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak ada akan diciptakan alam semesta ini. Kalau siapa? Kalau tidak ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wa in tuti'u tahtadu. Ketika kita mengikutinya kita akan mendapatkan hidayah. Ikutin siapa? Ikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kira kita lebih ngikutin Nabi Muhammad apa artis Korea? Nabi Muhammad. Alhamdulillah Nabi Muhammad. Ya terus dong. Kira-kira kita lebih ngikutin Nabi Muhammad apa artis Korea? Ya Allah Akbar. Alhamdulillah nih Bapak Kamil, Masya Allah. Lebih demen dengan cintaannya Nabi Muhammad. Masya Allah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Nih momen yang seperti ini, momen yang membedakan hati Nabi Muhammad. Perkumpulan dalam perkumpulan yang di sini ada hadrahnya, masya Allah, mengungkapkan kalimat salawat, mengungkapkan keagungan Allah. Itu dikatakan orang yang sial. Orang yang sial adalah orang yang dalam satu hari enggak mengungkapkan kalimat salawat. Siapa? Orang yang sial. Orang yang sial dalam satu hari tidak mengungkapkan kalimat keagungan la ilaha illallah. Orang yang sial. Namun orang yang beruntung dalam satu hari mengungkapkan kalimat sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan dalam satu hari mengungkapkan kalimat keagungan la ilaha illallah. Itu adalah orang yang beruntung. Mau beruntung apa mau rugi? Mau beruntung apa rugi? Ungkapkan kalimat kita yang indah. Ya, ungkapkan kalimat kita yang manis. Nabi Muhammad lidahnya, ungkapannya, kata-katanya selalu manis. Oh, manis, selalu indah dan mengatakan yang hak. Walaupun Nabi Muhammad dizalimi, Nabi Muhammad mengatakan yang hak. Ya gulil hak walau kana murra.
Nabi Muhammad mengatakan yang hak, walaupun Nabi Muhammad dizalimin, walaupun Nabi Muhammad diboikot. Masya Allah, Nabi Muhammad diboikot, Nabi Muhammad dicaci, Nabi Muhammad dimaki. Namun apa? Namun tetap menggenderakan dakwah demi siapa? Demi kita semuanya. Mengendarakan dakwah demi siapa? Demi umatnya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dicaci, Nabi Muhammad dimaki. Nah, ketika itu Nabi Muhammad dihina, dan Nabi Muhammad ketika dakwah diapain? Dilempari batu. Dilemparin batu sama anak-anak kecil. Masya Allah, alhamdulillah. Nih, alhamdulillah saya kesini nggak dilemparin. Alhamdulillah. Ya malam disambut, ya beda banget. Ini Rasulullah ketika itu dakwah dilempari sama anak-anak kecil. Ya Allah. Lalu apakah Nabi Muhammad membalas? Tidak. Apakah Nabi Muhammad mencaci maki? Tidak. Apakah Nabi Muhammad mengungkapkan kata-kata kotor? Tidak. Namun Nabi Muhammad mendoakan. Ya Allah, itulah akhlak. Dan perkumpulan kita di sini adalah untuk meningkatkan akhlak. Dan Nabi Muhammad adalah akhlak yang sempurna. Nabi Muhammad adalah etika yang paling agung. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin? Ketika itu saking rahmatnya, saking kasih sayangnya Nabi Muhammad, ketika itu Nabi Muhammad SAW berada dalam Fatah Mekah. Ya, Nabi Muhammad dalam suatu perjalanan, dan di suatu sisi itu di kejauhan mata itu ada beberapa ekor anjing. Berapa ekor anjing? Dan satu anjing itu ibunya anjing baru saja melahirkan. Baru melahirkan beberapa ekor anjing, anaknya anjing. Nabi Muhammad dalam kejauhan mata melihat anjing dalam keadaan gusar. Ya, anak-anaknya anjing dalam keadaan gusar. Kenapa? Karena pasukannya Nabi Muhammad akan lewat. Pasukannya Nabi Muhammad akan lewat. Namanya masih bayi. Ya, anjing bayi ketakutan. Lalu ketika itu Nabi Muhammad dalam kejauhan mata melihat anjing yang merasakan kegusaran. Lalu diutuslah sahabat. Wahai sahabatku, alihkan jalan kita yang tadinya seharusnya jalan sini, alihkan menjadi jalan ke sana. Kenapa? Apa maksudnya? Anjing najis kah? Memang anjing najis, tapi kita nggak boleh begitu. Apa maksudnya? Biar anjing tidak merasakan kegusaran dengan adanya Nabi Muhammad. Ya Allah, anjing dilindungi sama siapa? Sama Nabi Muhammad. Dengan kehadiran Nabi Muhammad, jangan sampai ada yang merasakan kegusaran. Dengan apa? Nabi Muhammad. Kita umatnya, jangan ada kesempatan hati kita untuk membenci orang. Kita umatnya Rasulullah, jangan ada kesempatan untuk mencaci orang, mencaci, memaki, ngomongin orang. Ya Allah, ya, ngomongin orang. Ada orang di motor baru itu, ya, baru di motor baru, iyalah gaya banget. Emang lagi apa? Ya, dia gaya banget mobil baru, udah. Ya, jadi hal kalam silahkan diam. Udah biarin. Dan ungkapan yang kotor melambangkan hati yang kotor. Dan alhamdulillah kita mau masuk bulan suci. Mau masuk bulan suci. Di sini yang puasa ini semuanya. Di sini yang puasa siapa? Saya. Dikit banget yang puasa. Saya. Wah, Masya Allah, ibunya yang jawab. Alhamdulillah panjang umur ibu ya. Amin, sehat afiat, Masya Allah. Ya, dikit lagi kita masuk dalam bulan suci Ramadan. Dan di antara dan dikatakan itu dan dikatakan siapa yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa? Orang yang bahagia, baru bahagia doang. Mau bahagia, wah masuk Ramadan bahagia, alhamdulillah. Ayo kita beli baju baru, ngapain? Menyambut Ramadan, bahagia. Ayo kita ngecat baru rumah kita, buat apa? Menyambut Ramadan. Ayo kita apa lagi? Kita pakai apa lagi nih? Kita pakai gamis baru, untuk apa? Menyambut Ramadan, bahagia. Bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Diharamkan jasadnya tersentuh dalam api neraka. Dalam hadis Bukhari,
itu dikatakan ketika itu ini ada orang anak muda, ya anak muda. Ini kira-kira anak muda bukan yang baju hijau? Ya? Hah? Anak muda apa? Baba. Anak muda apa udah pak nih? Anak muda, alhamdulillah. Ya, ini dalam hadis Bukhari itu dikatakan diceritakan ada seorang anak muda. Nih, anak muda. Dalam seharinya itu dia nggak pernah sholat, kagak pernah sholat. Jangankan ngaji kayak gini, jangankan main hadroh, sholat aja kagak. Jangankan apa pakai peci, sholat aja kagak. Sholat gak pernah. Dalam sehari-harinya mohon maaf, mabuk-mabukan, minum minuman keras, apa tuh? Minum apa? Minum ciu, naudzubillah min dzalik. Minum minuman keras, naudzubillah min dzalik. Itu tiap harinya demikian, gak pernah sholat. Lalu ketika itu dalam satu hari menjelang bulan puasa merasakan angin Ramadan. Ya Allah, ini angin sejuk banget. Ini angin sejuk banget, mau ada apaan sih? Oh iya, besok bulan Ramadan. Besok bulan puasa. Besok bulan puasa, bulan Ramadan besok. Oh Allah, hatinya tersentuh. Ya, hatinya tersentuh. Lalu ketika itu anak muda, ya udah deh, saya bahagia nih sama datangnya bulan suci Ramadan. Dia ada duit, semuanya dikeluarkan untuk apa? Untuk beli peci baru. Di semuanya mengeluarkan untuk apa? Untuk beli gamis baru atau baju koko baru. Peralatan yang baru. Demi apa? Demi menyambut bahagianya bulan suci Ramadan. Lalu takdir berkata beda. Takdir berkata beda. Sebelum masuk ke bulan suci Ramadan, mau menjelang bulan suci Ramadan, menjelang maghrib, ini orang meninggal. Udah puasa belum? Belum. Udah melaksanakan sholat belum? Belum melaksanakan ibadah. Lalu ketika itu meninggal. Akhirnya ini dua malaikat main rebut-rebutan. Yang satu masuk neraka. Kenapa? Dia nggak pernah ibadah. Dia nggak pernah ibadah. Satunya lagi tuh merebut lagi. Masuk surga. Kenapa? Dia udah niat untuk tobat. Dan dia udah tobat dan mau niat untuk membahagiakan bulan suci Ramadan. Lalu akhirnya dalam rahmatnya Allah, dalam kasih sayangnya Allah, nih orang ada sedikit dipinggirin. Sehingga apa? Sehingga ini orang amalannya itu lebih banyak amalan yang kebaikan. Ketika itu ditarik oleh malaikat rahmat yang dimana langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, enak banget. Itu apa? Orang yang bahagia akan datang bulan suci Ramadan. Ini udah akhir bulan Sya'ban. Ya, udah akhir bulan Sya'ban. Kita menjelang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan, dikit lagi kita masuk. Berapa hari lagi? Seminggu lagi, Masya Allah. Makanya aroma-aroma Ramadan ini udah masuk nih. Ya, angin-angin Ramadan udah ada. Masya Allah, Ramadan Karim, Ramadan Karim, Ramadan Karim. Dan itu ketika itu apa namanya? Nabi Muhammad SAW bahagia dalam bulan mendatangkan dalam bulan suci Ramadan, dalam menyambut bulan suci Ramadan yang tadi dikatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala ihram. Ya Allah, Akbar. Kita bahagia nggak dalam memasuki bulan suci Ramadan? Bahagia nggak? Harus bahagia. Andai kan walaupun hati kita misalkan galau, nah biasa anak muda digalau nih, ya? Anak muda biasa diputusin sedikit galau, ya? Diputusin siapa? Ya? Diputusin pacar. Ya Allah, anak kecil lagi yang jawab. Ya Allah, anak kecil yang jawab diputusin pacar. Ya Allah. Tahu nggak orang yang paling sial itu diputuskan koneksi dengan Nabi Muhammad. Itu sial. Terputus koneksi dengan Nabi Muhammad orang yang sial. Dan kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Semua dosa diampunin, amin. Semua dosa diampunin, yang kecil ataupun yang besar, amin. Tapi ada nggak sih yang nggak diampunin? Ada.
Ini dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada kriteria seseorang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan tapi nggak diampuni dosanya, orang sial. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah al-aql walidain, durhaka sama orang tua. Ya Allah, durhaka sama orang tua. Itu adalah yang pertama, kriteria orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Durhaka sama orang tua. Lalu bagaimana? Ada yang bertanya, lalu bagaimana ketika orang tua saya sudah meninggal? Bacakan doa. Di antaranya itu doa setelah selesai azan. Baca Rabbi fili warha, Rabbi fili wali walidayya warhamhum kama rabbana shighara. Rabbi fili wali walidayya sampai 5 kali. Itu dikatakan ketika seseorang anak membaca 5 kali setiap habis azan, itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Dicatat anak yang berbakti sama orang tua. Baca itu. Setelah selesai azan, baca Rabbighfirli wali walidayya. Coba bareng semuanya. Rabbighfirli wali walidayya. Sekali lagi. Rabbighfirli. Masya Allah. Itu anak yang membaca doa itu arasnya Allah bergembira. Ya Allah, arasnya Allah bergembira. Dan yang pertama itu adalah al-akhir walidain, durhaka sama orang tua. Ya Allah, ada orang tua kita, masih ada orang tua kita durhaka. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika itu nggak mau makan bareng sama orang tua. Kenapa? Dikatakan kenapa nggak mau makan sama orang tua? Ya Ali, iya saya takut ketika saya ingin mencicipi makanan, dalam hati benak orang tua saya ingin mencicipi makanan tersebut, sehingga saya nggak mau makan bareng orang tua. Ya Allah, kenapa? Itu orang tua banyak bohong. Benar nggak? Bohongnya kenapa? Dia mau tapi mengatakan nggak mau. Udah buat kamu aja, aku udah kenyang. Padahal pengen. Itu orang tua. Orang tua tuh kayak gitu. Mengalah untuk anaknya. Pengen banget dalam keadaan lapar, tapi anaknya belum makan. Anaknya masih dalam keadaan kelaparan. Enggak nak, aku masih kenyang. Mama kenyang. Ayah kenyang. Buat kamu aja. Padahal apa? Padahal perutnya melilit. Bohong nggak kayak gitu? Tapi Masya Allah, ini adalah perjuangan orang tua. Tapi bohongnya, lihat, bohongnya untuk anaknya. Ya Allah, mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada dipanjangkan umurnya. Orang tua kita yang sudah meninggal diampuni dosanya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada kriteria lagi. Yang kedua itu adalah mudminal khamar, candu minum minuman keras. Ini adalah kriteria yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Candu minuman keras. Ya Allahu Akbar. Minuman keras diminum. Lagi apa tuh, Bang? Otaknya lagi ngebleng. Nah, saya mau santai. Dengan apa? Dengan minum-minuman keras. Hei, akal kita sudah diberikan oleh Allah dengan akal yang baik, dengan akal yang sempurna. Jangan dibikin error. Dibikin error dengan apa? Dengan minuman. Pada saat itu misalkan dia dalam keadaan enjoy. Setelah dia sadar, otaknya langsung error. Na'udzubillah min dzalik. Mudminal khamar. Nah, yang ketiga itu adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-musyahin. Ya, al-musyahin. Yang hatinya masih ada benci sama orang lain. Yang hatinya masih ada benci sama orang tua, ada sama orang lain. Ini adalah salah satu kriteria yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada benci, masih ada dengki. Itu tuh, makanya tuh ada sahabat Rasulullah ketika itu dipuji sama Nabi Muhammad. Ya, dipuji. Si fulan dipuji oleh Nabi Muhammad. Ini namanya Abu Damdam. Abu Damdam. Ini sahabat Rasulullah dipuji sama Nabi Muhammad. Lalu ketika itu para sahabat pengen tahu rahasia sahabat yang dipuji Nabi Muhammad.
Apa sih rahasianya? Amalan apa sih yang dijalankan? Sehingga Rasulullah memberikan pujian kepada orang tersebut. Kepo nih orang-orang, sahabat-sahabat kepo. Sama siapa? Sama orang yang dipuji sama Nabi Muhammad. Pas dilihat, ditanya, amalan kamu apa? Kenapa kamu dipuji sama Nabi Muhammad? Saya nggak tahu. Lalu amalan kamu apa? Dalam semalam berapa ribu rakaat? Dalam semalam saya nggak menjalankan ribuan rakaat. Saya biasa doang. Paling tidak 2 atau 4, atau udah mengitir 3, 5. Udah gitu aja, standarnya aja. Sedekah sampai berapa dinar? Berapa puluh dinar? Enggak. Saya nggak banyak sedekah. Lalu apa? Saya punya satu amalan. Saya punya satu yang dijalankan. Apa? Dalam mau tidur, dalam hati saya nggak mau ada rasa buruk sangka, rasa dengki, rasa dendam kepada siapapun. Ya Allah, kepada siapapun. Nah, kata sahabat, nah ini dia. Gara-gara ini dipuji sama Nabi Muhammad. Ya Allahu Akbar. Tidak ada rasa dendam, dipuji sama Nabi Muhammad. Nah, ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sama Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lagi dicaci, dimaki. Hei Abu Bakar, kamu itu begini, kamu itu sial, kamu itu apa, dijelek, semuanya dicaci maki. Nabi Muhammad lagi di situ senyum ngeliatin Abu Bakar dalam keadaan senyum. Nah, Sayyidina Abu Bakar bingung kan dalam hatinya. Rasulullah kenapa senyum sama saya? Saya kan dicaci, saya dimaki, saya dihujat, saya dijelek-jelekin di mukanya. Kalau kita dijelek-jelekin di mukanya gimana tuh? Lu jual gua borong, enggak. Lu jual gua beli, gitu kan? Tapi enggak gitu. Tapi enggak begitu. Ya, mindset Betawi gitu. Saya orang Betawi juga. Iya. Mindset Betawi gitu. Tapi enggak. Ketika itu Nabi Muhammad melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan senyum. Lalu ini orang yang menghujat kebangetan banget. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang tadinya duduk diri seraya baru niat untuk balik mencaci maki. Baru niat. Lalu ketika baru niat diri dan baru niat membalas, Rasulullah ketika itu kabur jalan. Ditanyalah, dikejar sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, ada apa gerangan? Tadi saya dihina, tadi saya dicaci, tadi saya dimaki. Engkau tersenyum. Lalu ketika saya diri dan saya ingin membalas, engkau malah kabur ya Rasulullah. Ada apa? Dijawab sama Rasulullah, iya. Tadi itu ketika tadi engkau dihujat, engkau dicaci, engkau dimaki, itu rahmatnya Allah turun. Masya Allah. Saya merasakan dan saya melihat dalam pandangan yang sangat indah. Apa? Anugerahnya Allah turun kepada engkau. Ketika dicaci maki kita sabar, anugerah Allah turun. Ketika dijelek-jelekin kita sabar, anugerahnya Allah turun. Lalu ketika engkau balas, baru diri ingin membalas hujatannya, itu rahmatnya Allah kabur. Dan yang ada yang berdatangan itu adalah setan. Alhamdulillah, pasukan setan tuh. Makanya saya pergi, saya nggak mau melihat setan. Siapa orang yang membalas hujatan? Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan hati yang suci. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hati yang tulus. Sebagaimana insanul kamil Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semuanya disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Menjadi bulan Ramadan terindah buat kita. Menjadi bulan yang terbaik buat kita. Menjadi bulan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis kita, majelis Pondok Pajajaran diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tempatnya malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi tempatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan suci Ramadan-Mu ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan suci Ramadan-Mu ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah
sampaikanlah kami ke dalam bulan suci Ramadan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangankan masuk ke dalam bulan suci Ramadan tanpa pengampunan Engkau ya Allah. Ya Allah, jangan sampai masuk dalam bulan suci Ramadan dosa saya masih banyak ya Allah. Ya Allah, masuk dalam bulan suci Ramadan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, masuk dalam bulan suci Ramadan hapuskanlah dosa-dosa kami ya Allah. Panjangkanlah usia kami ya Allah untuk memasuki bulan suci Ramadan ya Allah. Panjangkanlah usia orang tua kami untuk memasuki bulan suci Ramadan ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal ditinggikan derajatnya oleh Engkau ya Allah. Bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan perlindungan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Di malam yang mulia ini, di akhir-akhir bulan Syaban, di malam yang indah ini dalam Ramadan, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, hajat-hajat kami semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah dari mara bahaya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kami berdiri di sini di hadapan sebagaimana kami melihat dalam kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini adalah kecintaan Nabi Muhammad. Kami berdiri dalam kecintaannya, di mana tengah-tengah dalam kecintaan Nabi Muhammad, bersama anak-anak yang dilindungi Nabi Muhammad, bersama anak-anak yang dicintai Nabi Muhammad, bersama anak-anak yang disayangi Nabi Muhammad, dia bersama anak-anak yang menjadi gambaran Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Jangan sampai kami keluar dari majlis ini dosa kami masih ada ya Allah. Jangan sampai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami keluar dari majlis kami ini dalam keadaan suci ya Allah. Kami keluar dari majlis ini dalam keadaan hati tidak ada dendam ya Allah. Hati tidak ada gelisah ya Allah. Hati tidak ada benci ya Allah. Hati tidak ada namimah ya Allah. Menjadi hati yang suci ya Allah. Ya Sofi Gulubana ya Allah, menjadi hati yang lembut sebagaimana hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hatinya guru-guru kami, para salafun saleh ya Allah, yang mempunyai hati yang sangat indah, yang mempunyai hati yang sangat lembut ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal, mereka bahagia akan datangnya ini ya Allah. Mereka bahagia dalam perkumpulan ini ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal menunggu kami. Orang tua kami yang sudah meninggal menunggu kami. Orang tua kami yang sudah meninggal menunggu kami. Bagaimana meninggalnya kami? Meninggalnya kami mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Meninggalnya kami dalam keadaan husnul khatimah. Meninggalnya kami mengungkapkan kalimat akhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah. Semuanya, suara
الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة أمدن بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة بجاه والد فاطمة بجاه والد فاطمة صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.